Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Arifin dari kelas 11 1 absen 01. Di sini saya sebagai ketua tugas bahasa Indonesia yaitu Rita. Watashi wa Muhammad 86 desu. Banggu 23. 10分のニュースペド発症者です。よろしくお願いします。Let me introduce my name. My name is Sekar Setianti, number 28. My job is a script writer word. Perkenalkan, nama kula Zalfa Ramadila. Nomor absen kula 34. Adinipun tugas kula dadi presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Seputar kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Zalfa Ramadila dan rekan saya Muhammad Tajudul Aram yang akan memberikan berita-berita terbaru dan terpercaya 1 Oktober 2023. Pemirsa, saat ini seluruh Indonesia sedang memperingati Hari Kesatuan Pancasila, di mana hari ini merupakan hari peringatan kedudukan Pancasila sebagai salah satunya ideologi, pandangan hidup, dan dasar negara Indonesia yang tidak dapat digantikan oleh ideologi lainnya. Betul, makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk memegang peristiwa sejarah 30 SPKI dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ngomong-ngomong tentang sejarah ini, aku tiba-tiba flashback mengingat perjuangan para pahlawan dahulu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Aku juga begitu, kayaknya cocok nih dengan apa yang kita sampaikan kepada para pemirsa yang ada di rumah ini. Betul. Baik pemirsa, pada berita kali ini kami akan membawa Anda sekalian untuk melakukan sebuah penjelajahan di sebuah tempat yang menjadi simbol perlawanan arek-arek Surabaya melawan penjajah pada zaman dahulu. Bangunan ini terdiri kokoh di tengah-tengah padatnya kota Surabaya dan menjadi landmark pelengkap sekaligus bersejarah bagi kota-kota Surabaya yang memegang itu sebagai kota pahlawan. Bangunan ini tak lain adalah Tugu Pahlawan yang berada di Jalan Pahlawan, Alun-Alun Condong, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur. Mari kita lanjut sekolah yang satu ini. Bye-bye. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Selamat datang kembali pemirsa. Di seputar info, langsung saja kita mulai. Di sini kita sudah berhubung dengan saudara Sekar dan saudara Ilham dan saudara Arul yang akan menemani para pemirsa untuk menjelajahi area Tugu Pahlawan. Kepada saudara sekalian, waktu dan tempat kami persilakan. Preview.
Baik, terima kasih kepada saudara Zalfa dan juga saudara Raju. Halo guys, perkenalkan nama aku Sekar Setianti, absen 28. Nama saya Fasir Rahman, absen 13. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arifin, absen 1. Nah, pada kesempatan kali ini kami sedang jalan-jalan nih di Tugu Pahlawan. Nah, di sini juga kami tidak jalan-jalan saja, tapi di sini juga kita akan belajar. Tugu Pahlawan adalah sebuah monumen yang menjadi narka tanah kota Surabaya. Tinggi monumen ini adalah 41,15 meter dan berbentuk lingga atau paku terbalik. Tubuh monumen ini terbentuk lengkung-lengkungan atau tanah lurus sebanyak 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas. Tinggi, ruas, dan kanal lurus mengandung makna tanggal 10 bulan 11 tahun 1945. Suatu tanggal bersejarah bukan hanya bagi penduduk kota Surabaya, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Tugu Pahlawan dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, di mana arek-arek Surabaya berjuang melawan pasukan sekutu bersama Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia. Ini didirikan pada tanggal 10 November 1951 dan diresmikan pada tanggal 10 November 1952 oleh Presiden RI I.R. Soekarno dengan tujuan untuk mengenang sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pada tanggal 10 November 1991 mulai dibangun Museum 10 November dengan luas 1.366 meter persegi pada kedalam 7 meter di bawah permukaan tanah di area Kompleks Tugu Pahlawan. Di Jalan Pahlawan Surabaya yang bertujuan untuk mendukung keberadaan Tugu Pahlawan serta melengkapi fasilitas. Diresmikan pada tanggal 19 Februari 2000 oleh Presiden RI KH Abdul Rahmat Wajid. Tak salah dulu ya. Oke, setelah pintu masuk, di sini ada monumen patung Soekarno dan Hatta. Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagian paling penting di kota Surabaya, yaitu Tugu Pahlawan. Oke, jadi di belakang saya ini ada lapangan area Tugu Pahlawan. Cuman di sini lagi ada acara honor atau apa gitu. Biasanya di sini digunakan untuk masyarakat sekitar jadi olahraga seperti jogging atau semacamnya lah. Oke, jadi di samping saya ada makam pahlawan kita dikenal. Jadi di sini tertulis di sini Tugu Pahlawan. Sekarang di sini ada 120 mm. Tipe modelnya adalah M52. Oke, jadi sekarang saya berada di salah satu area hijau di Monumen Tugu Pahlawan. Banyak sekali pengunjung yang datang ke sini. Cuman sayangnya juga ada yang oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan. Jadi jika kalian mau berkunjung ke sini, setidaknya buang sampah kepada tempatnya. Oke, jadi saya sekarang mau bertanya kepada Mas siapa? Mas Fadil. Jadi saya mau tanya, apa perasaan Mas berada di area Tugu Pahlawan? Perasaan saya berada di sini, saya banyak sekali belajar terkait sejarah-sejarah yang ada di pernah terjadi di Surabaya, seperti ada peninggalan senjata ini, juga ada museum dan lain sebagainya. Terima kasih Mas. Sekian, terima kasih. Oke, saiki awak dhewe menuju ke museum.
Nah, selanjutnya wayaku ya rek ya. Nak jero museum. Oke teman-teman, sini saya udah masuk di dalam monumen Tugu Pahlawannya. Nah, pertama kita masuk disambut dengan foto kembang Jepun tahun 1900, dan sini juga ada pasar tahunan 1930, dan di sini ada gambar foto Insinyur Soekarno pada saat peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan monumen Tugu Pahlawan. Oke, kita lanjut. Di luar dari Tugu Pahlawan sendiri terdapat kolam ikan yang biasa pengunjung bisa memberi makan di sini. Guys, sini kita masuk ke dalam Tugu Pahlawannya. Nah, di sini kita disambut dengan ukiran dari pahlawan yang sedang gugur. Nah, di sini ada beberapa gambar, yaitu Bung Tomo menyampaikan pidato untuk membakar semangat anak-anak Surabaya. Nah, di sini ada pasukan Surabaya pada penempuran 10 November. Dan di sini adalah latihan perjuangan area. Dan di sini kita dapat melihat tinggi Tugu Pahlawan, yaitu 45 yard setara dengan 41,15 meter, yang bermakna 1945. Nah, di sini ada beberapa gambar pekerja bangunan Tugu Pahlawan, peresmian Tugu Pahlawan, dan mustajab bersama tim bangunan Tugu Pahlawan. Nah, di sini juga ada beberapa informasi dari Tugu Pahlawan itu sendiri. Dan di sini terdapat miniatur penjajahan dari zaman dahulu. Nah, ada juga yang beberapa senjata yang digunakan pada saat perang zaman dahulu. Dan di sini juga ada tas-tas dari zaman dulu yang digunakan saat pada perang 1945. Sini juga ada topi para pahlawan yang pada saat itu digunakan pada saat berperang. Dan selanjutnya ada beberapa tulisan dokumenter. Teman kita bisa dapat melihat sepeda kuno yang digunakan pada saat pertempuran 10 November 1945. Nah, di sini juga terdapat beberapa alat peralatan medis dari yang digunakan saat zaman perang dahulu. Oke, selanjutnya di sini juga terdapat beberapa gambar dari zaman penjajahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tempat di mana terdapat bendera dari Hotel Yamato pada 9 September 1945 segera penjajahan sampai ke telinga warga kampung di Surabaya. dan di sini juga terdapat gambar dari zaman dulu penjajahan di Surabaya. Dan di sini juga ada beberapa gambar. Nah, di sini juga terdapat gambar juga suara. Selamat datang para pengunjung. Ini selanjutnya di diorama 2 juga terdapat gambaran-gambaran di zaman dulu pada tahun 1945 sama dengan diorama 1. Terdapat banyak sekali penjelasan sejarah Surabaya. Saat itu kau kira sebenarnya memilih Surabaya sejak proklamasi. Ada kisah yang berarti tepat soal kegiatan yang tepat, termasuk soal siapa saja yang harus menjadi anggota KMID Surabaya.
Boleh tahu nggak namanya siapa? Namanya Sinta Oh, Sinta. Dari mana kak? dari Gresik. Oh, dari Gresik. Nah, di sini kan di Tugu Pahlawan, saya ingin nanya ke kakak tentang gimana kesan kakak di Tugu Pahlawan ini. Kesannya itu lebih ke mengenang pahlawan-pahlawan yang udah gugur ya. Kebetulan kemarin kan 30 September. Ya, terus kemarin juga ada kepikiran kayaknya boleh deh ke Tugu Pahlawan gitu. Terus akhirnya ngulas lagi tentang kejadian di Tugu Pahlawan ini, kejadian-kejadian yang udah mungkin membuat kita ini ya agak berat untuk mengenangnya. Makasih ya kak. Oh iya, Mari. sama-sama. Dari tadi kita udah keliling-keliling nih membahas seputar Tugu Pahlawan. Waktunya kita undur diri. Saya Sekar Setianti. Saya Ahmad Nur Arifin. Saya Fatur Rahman. Terima kasih atas waktunya. Kembali ke studio. Waduh, seru banget nih ya jalan-jalan di area Tugu Pahlawan ini. Oh iya dong, selain jalan-jalan dan menghirup udara segar, di sana kita juga bisa sambil belajar di area museumnya loh. Wow, seru banget ya. Baik, tak terasa kita sudah di penghujung acara dan mungkin cerita kali ini saya adalah Aura Namatia. Dan saya Muhammad Dajjal Sutrianam. Mohon undur diri dan dari hadapan Anda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.